Nah, untuk mencoba lagi mengurangi kesenjangan itu, ada yang namanya tahap inspektur. Di sini tahap 3 ini adalah tahap inspeksi atau pemeriksaan teliti yang dilakukan pada bahan baku, proses produksi, dan produksi akhir perusahaan. Jadi mereka ini melakukan setelah hasilnya itu dari awal sampai akhir itu diinspeksi ini dia diperiksa secara teliti. Jadi kualitas produknya ini cenderung lebih sama daripada yang awal. Jadi mereka akan menghasilkan produk yang sama karena sejak setiap tahapnya itu dilakukan penelitian ya, diteliti dan diperiksa, hasilnya akan sama. Tetapi di sini ini cangkupannya itu belum cukup luas pula. Tapi kelebihannya tadi saya bilang ini mulai sama dan dia mulai menggunakan sebuah sistem. Jadi dia udah memiliki standar sistem yang lebih detail dari mulai bahan baku, terus bagaimana harus produksi dan bagaimana produk akhirnya perusahaan itu harus seperti apa, dia sudah memiliki itu, dia sudah lebih detail. Nah, di sini kekurangannya cuma satu, sistemnya ini belum terlalu objektif dan belum bisa diteliti secara ilmiah. Jadi untuk masalah keilmiahannya itu masih diragukan di sini. Oleh karena itu, muncullah tahap berikutnya, yaitu pada tahap 4. Nah, tahap 4 ini adalah mengenai pengendalian kualitas statistikal atau SQC, ya. Statistical Quality Control. Di sini itu, kenapa di sini saya tulis lebih objektif? Karena pengendalian kualitas ini dilakukan secara ilmiah dan perhitungan model statistik. Jadi ada angkanya seperti itu. Ini sama seperti yang saya bilang kemarin tentang statistika ya, model statistika. Jadi mereka mempunyai angka di mana semua nilai yang kualitatif mereka rubah jadi kuantitatif. Di sini ya fungsinya statistika di sini. Jadi ada angkanya semuanya. Kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya lagi, nah di sini 1 sampai 4 ini kan mengacu pada produknya. Jadi hanya mengacu pada produk, bagaimana sih atribut produk. Teman-teman mengerti ya, atribut itu adalah sebuah karakteristik produk. Jadi warnanya, ukurannya, rasanya itu adalah atribut. Terus bungkusnya seperti apa, bentuknya bunder, bulat, kotak atau seperti apa, itu adalah atribut. Itu jadi 1 sampai 4 mereka tuh hanya mengacu pada atribut. Nah, untuk perkembangan selanjutnya mereka itu lebih mengacu pada pengendalian kualitas secara total. Jadi di sini tidak hanya pada produknya saja yang dikendalikan kualitasnya, tapi pada seluruh kegiatan yang ada di perusahaan. Misalkannya saja pada kualitas pelayanan penjualannya. Jadi kita menjual produk, misalnya mau jual produk misalnya rumah gitu ya, atau mau jual kasur. Jadi dia itu melakukan pengendalian kualitas tidak hanya pada tingkat rumah atau kasurnya saja, tetapi juga pada tingkat bagaimana cara kita melayani pembeli yang datang untuk melakukan penjualan pada mereka tuh bagaimana, terus bagaimana cara pembayarannya, terus bagaimana cara pemrosesan surat menyuratnya, apakah mereka itu dapat merasa nyaman dan kualitas kita untuk melayani itu sudah bagus atau tidak, seperti itu. Nah, jadi secara total, jadi semua diteliti lagi kayak gitu. Nah, yang terakhir ini adalah Total Quality Management atau TQM. Di sini ini maksudnya manajemen kualitas itu dilakukan secara menyeluruh dari dalam organisasi pada setiap tingkat manajemen. Apa sih maksudnya ini? Jadi dalam pengontrolan kualitas, setiap tingkat manajemen atau setiap tingkat manajer semuanya itu mengontrol kualitasnya masing-masing. Jadi misalnya dari segi bawah tadi ya, dari operator, supervisor, terus misalnya naik lagi ke sales supervisor itu naik lagi ke tingkat misalnya direktur daerah gitu ya, cabang daerah, terus ntar
cabang wilayah, terus misalnya nanti naik lagi sampai ke CEO-nya. Semuanya itu mereka harus memiliki quality management. Jadi semuanya itu harus bisa mengontrol bawahannya, seperti itu. Jadi bertingkat. Jadi secara keseluruhan mereka tuh mengontrol secara bersama-sama. Jadi nggak harus kayak dulu kan, kalau sebelumnya misalnya bagian penjualan aja yang mengontrol, atau bagian administrasi mengontrol administrasi sendiri. Tapi ini enggak, di sini semuanya tuh harus mengontrol bagian masing-masing. Sampai ke CEO-nya pun mereka semua harus bisa mengontrol di bagian di bawahnya dia, lini perusahaannya itu semuanya harus bisa terkontrol, seperti itu. Itu pada evolusi manajemen kualitas yang keenam. Untuk selanjutnya kita masuk lagi ya. Ini udah kegiatan belajar 3, dimana di sini kita akan mengidentifikasi mengenai permasalahan dan biaya dalam sebuah kualitas. Jadi gitu, teman-teman di sini melihat kan di laptopnya ya, dimana biasanya untuk mengidentifikasi atau untuk melihat sebuah kualitas atau permasalahan-permasalahan dalam kualitas itu kita menggunakan yang namanya diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Di sini diagramnya ini seperti ini bentuknya. Teman-teman bisa lihat, ini yang pertama adalah mesin, yang selanjutnya adalah material dan bahan baku. Ini adalah tenaga kerjanya seperti apa, lalu teknologi yang dipilih bagaimana, dan manajemen perusahaannya seperti apa. Dan yang terakhir ini adalah sebab-sebab lain yang mungkin mempengaruhi dari kegagalan sebuah produk. Nah, untuk yang pertama ini, misalnya ini mesin dan peralatan produksi. Teman-teman bisa lihat, ini biasanya apa sih yang mempengaruhi mesin dan peralatan produksi? Itu bisa dilihat, dia itu akan mempengaruhi berapa besarnya output perusahaan, dan dia itu juga akan mempengaruhi berapa sih penyerapan bahan bakunya, terus berapa lama waktu untuk memprosesnya, terus berapa untuk kecepatan proses itu berapa jam gitu loh, untuk memproduksi produk itu berapa lama. Seperti itu semua masalah-masalah itu akan dipengaruhi oleh faktor yang pertama, gitu ya. Untuk faktor yang kedua di sini sendiri, material dan bahan baku. Di sini dia ini akan mempengaruhi yang namanya kualitas dari materialnya sendiri seperti apa, dan dia juga akan mempengaruhi kuantitas atau jumlah material yang digunakan. Misalnya kalau ternyata material dan bahan bakunya itu jelek ya, misalnya kita menggunakan 1 kilo material ini bisa menghasilkan 3 produk, tapi dengan kualitas yang lebih jelek, di materialnya jelek itu hanya jadi misalkan 2 produk saja. Nah seperti itu kan adalah salah satu masalah ya dalam sebuah kualitas kayak gitu. Yang kedua ini, oh Mbak Rita baru masuk ya. Ya Mbak Rita, tidak apa-apa. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke selanjutnya ya. Buat Mbak Rita langsung join aja. Kita sekarang udah masuk ke kegiatan belajar 3 ya. Karena kebetulan di sini materinya juga nggak banyak, sedikit sekali untuk modul 5 ini. Kita lanjutkan lagi untuk poin yang ketiga ya, dimana ini adalah TKL, yaitu tenaga kerja langsung. Jadi yang berpengaruh itu adalah tenaga kerja langsung. Sekali lagi, bukan tenaga kerja tidak langsung. Kenapa? Karena yang akan berhubungan langsung dengan produk itu adalah tenaga kerja langsung. Seperti itu ya. Jadi tenaga kerja langsung di sini tenaga kerja langsung di sini ini dia itu akan mempengaruhi tingkat kemampuan dan keterampilan karyawan, seperti itu. Dan dia itu
Juga biasanya akan berpengaruh pada ketelitian karyawannya. Apakah karyawan itu teliti apa tidak dalam mengerjakan pekerjaannya. Lalu juga pengaruhnya lain itu pengalaman kerja karyawannya. Misalnya karyawan-karyawan itu yang sudah bekerja lama, dia cenderung pengalamannya udah banyak, dia cenderung akan lebih ahli daripada karyawan-karyawan baru yang mungkin kita baru rekrut seperti itu. Dan yang selanjutnya misalnya saja motivasi karyawan. Jadi karyawan yang memiliki motivasi besar pasti dia akan bekerja sungguh-sungguh untuk menghasilkan sebuah produk yang berkualitas. Nah, ini akan berbeda pada karyawan itu yang malas-malasan. Misalnya karyawannya males, motivasinya cuma datang, dapat gaji, udah. Jadi dia akan asal-asalan aja dalam membuat produk kita. Dan itu juga akan menjadi sebuah problem nantinya yang akan berpengaruh pada kualitas produk kita itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk pada faktor yang keempat di sini, tech ini adalah teknologi yang dipilih dan digunakan dalam perusahaan. Nah, pengaruhnya seperti apa sih, Mbak? Nah, pengaruhnya di sini biasanya itu terkait langsung dengan metode, prosedur, dan pelaksanaan proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, teknologi yang kita pilih itu benar atau tidak, cocok atau tidak, seperti pada bab modul sebelumnya ya, kita pelajari tentang teknologi yang kita pilih itu di bab layout ya. Di situ akan mempengaruhi yang namanya tingkat efisiensi dari perusahaan itu. Ternyata teknologi yang kita gunakan nggak pas. Nah, akhirnya nggak efisien deh perusahaannya. Lalu misalnya teknologi yang kita gunakan itu misalnya mesinnya udah mesin lama atau mesin yang ketinggalan zaman. Nah, akhirnya itu juga akan berpengaruh pada kualitas produk kita sendiri. Misalnya ternyata mesinnya cepat aus. Nah, produk kita nggak akan semaksimal pada mesin-mesin yang memiliki kualitas yang lebih bagus. Seperti itu untuk teknologinya ya. Untuk poin 5 ini kita juga melihat pada manajemen perusahaannya. Nah, ini pengaruhnya apa? Padahal yang namanya manajemen perusahaan itu nggak berhubungan langsung dengan namanya produk. Di sini, ini pengaruhnya itu terdapat pada kebijakan. Yang namanya kebijakan perusahaan. Bagaimana manajemen perusahaan itu menentukan sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi sirkulasi yang terjadi dalam perusahaan itu. Misalnya, kebijakan mereka itu akan mempengaruhi motivasi kerja karyawan-karyawannya. Misalkan mereka tuh ngasih kebijakan kalau kerja lembur nanti dapat insentif berapa gitu, atau misalnya kalau karyawannya bekerja terus menghasilkan kuantitas dengan ketentuan berapa, dia akan memperoleh gaji tambahan. Jadi karyawan itu termotivasi untuk terus bekerja dengan baik dan terus menghasilkan produk yang lebih berkualitas seperti itu. Jadi kebijakannya itu akan mempengaruhi motivasi kerja dari karyawan sendiri. Dan selain itu misalnya kebijakan mengenai pemilihan teknologi. Jadi ini juga berhubungan dengan poin 4. Semua itu kan pemilihan di sebuah teknologi itu terpusat ya. Jadi tergantung manajemennya dia memakai teknologi jenis apa. Nah, otomatis kalau yang dia pilih kebijakannya itu teknologinya tepat, benar, itu akan menghasilkan kualitas yang bagus. Namun apabila salah, itu akan kembali lagi menghasilkan kualitas yang kurang baik untuk produk dia sendiri. Dan kebijakan yang lainnya, misalnya adanya fasilitas pendukung. Di sini maksudnya gimana? Maksudnya misalnya aja dari segi karyawannya ya, dia ngasih yang namanya bis antar jemput karyawan seperti itu, atau dia ngasih yang namanya uang insentif kesehatan. Jadi misalnya bisnya gitu, jadi karyawannya nggak perlu pusing-pusing pagi-pagi naik angkot atau cari bus untuk datang ke perusahaannya, tapi perusahaan sendiri itu yang akan ke rumah-rumah karyawannya untuk menjemput mereka dibawa ke dalam pabrik seperti itu. Itu kan akan mempengaruhi kenyamanan dari si karyawannya sendiri dan nantinya akan mempengaruhi kinerja bagaimana mereka bekerja di perusahaan itu. Nah, untuk yang terakhir itu adalah
sebab-sebab lain. Nah, kenapa ini dinamakan sebab-sebab lain di sini? Karena yang namanya permasalahan itu tidak hanya pada lingkup pabrik saja. Jadi kebanyakan kita lihat 1 sampai 5 ini hanya pada lingkup internal perusahaan kan.